Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa dimanapun berada. Dan pada malam hari ini sudah hadir tamu kita, tokoh muda yang merupakan Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir Riau, Wais Al-Khurani. Terima kasih Om Wais sudah hadir di studio kita pada malam hari ini. Ya, sama-sama. Senang kiranya hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah senang, Bung. Sengaja kita undang pada malam hari ini. Ada sebuah berita yang saya baca di satu media online. Berita tersebut terkait jalan lintas pesisir. Iya, Bung. Dan di situ narasumbernya Anda sendiri. Makanya pada malam hari ini sengaja saya pribadi langsung mengundang Anda ke studio kita membahas pemberitaan tersebut. Karena beritanya saya lihat agak memanas sedikit lah ya kan. Iya, Bung. Ya, saya bacakan sedikit terkait berita yang ditayangkan oleh satu buah media online ya. Iya. Jalan lintas pesisir Kubu Pekaitan menuju Bagan Siapi-api serta jalan lintas Pasir Limau Kapas Kubu Babu Salam. Iya, betul. Yang saat ini tidak menuai kejelasan keberlanjutan pembangunan. Hal ini dipertanyakan oleh tokoh muda Kubu dan Pasir Limau Kapas, sikap Gubernur Riau Samsuar. Dan Anda sendiri adalah tokoh muda atau tokoh pemuda Kecamatan Pasir Limau Kapas. Sebenarnya menanggapi sebuah berita yang Anda sampaikan ini, sebenarnya apa yang terjadi dengan jalan lintas pesisir tersebut? Bisa dijelaskan sedikit? Baik, Bung. Terkait jalan lintas pesisir, sebenarnya, Bung, ini adalah program skala prioritas oleh pemerintah Provinsi Riau. Sekarang memegang kekuasaan Gubernur Riau Bapak Haji Samsuar. Hari ini kita lihat program berskala prioritas ini, namun kita lihat realisasinya tidak seperti yang disampaikan oleh pemerintah Provinsi Riau, yaitu Bapak Haji Samsuar. Sudah beberapa tahun masa kepemimpinan beliau, artinya ini perlu dievaluasi. Ya. Namun realisasi jalan lintas pesisir ini cuma kalau bahasa Minang seketek-seketek begitu. Kalau bahasa Melayu kita sedikit-sedikit. Baik. Jadi saya kira dengan program skala prioritas ini kita lihat bukti nyata atau kita lihat realisasinya tidak sesuai, Bung. Tidak sesuainya di mana? Tidak sesuainya dari Kubu atau dari Sungai Daun ke Kecamatan Pasir Limau Kapas. Oke, realisasinya penimbunan tanah merah begitu kan. Namun dari Sungai Subang ke Kecamatan Pasir Limau Kapas atau ke Panipahan ada puluhan kilo lagi. Kalau saya kira dengan anggaran yang dikucurkan oleh Bapak Gubernur Riau ini tidak masuk begitu. Seperti ini. Tidak masuk di akal. Tidak masuk sama akal. 2022 ini cuma jalan penghubung, namun untuk jalan penghubung Riau Sumatera, namun untuk kelanjutan penyambungan dari Sungai Subang ke Panipahan itu belum ada, Bung. Nggak dianggarkan 2022 ini. Ya, maksud saya yang jadi persoalan Anda terkait jalan lintas, jalan lintas pesisir. Iya. Sekarang kita membahas jalan lintas pesisir tadi Pekaitan, Kecamatan Kubu Babu Salam. Betul. Menuju ke Panipahan. Jadi terkait pemberitaan tersebut, jelas di sini Kubu Babu Salam. Iya.
Kecamatan Kubu menuju ke Panipahan. Panipahan. Jadi persoalannya dari Kecamatan Kubu menuju ke Panipahan tersebut, persoalannya di mana? Persoalan ini tadi tidak sesuai dengan program skala prioritas. Program skala prioritas ini garis besar ya, Bung. Ya. Bapak Gubernur Riau Haji Samsuar untuk jalan pesisir di embel-embel janji kampanyenya itu adalah program skala prioritas jalan lintas pesisir. Namun realisasi sekarang itu tidak sesuai dengan program skala prioritas. Artinya tidak sesuai dengan janji kampanye beliau. Tidak sesuai dengan janji kampanye beliau. Maunya masyarakat Kubu Palika itu atau Panipahan itu program yang diprogramkan skala prioritas maunya harus anggaran-anggaran yang besar untuk pelaksanaan. Begitu, Bung. Anggaran yang besar untuk pelaksanaan di lapangan. Untuk pelaksanaan yang dianggarkan maksudnya, Bung. Yang dianggarkan, ya. Setiap tahunnya. Ini tidak. Khawatirnya ini menjadi agenda-agenda politik. Jadinya, Bung. Khawatirnya begitu. Jadi harapannya kepada Bapak Haji Samsuar, Bapak Gubernur Riau, kiranya kalau memang di jalan lintas pesisir ini program skala prioritas, anggarkan sesuai dengan skala prioritas. Harus ada program skala harus ada juga yang dianggarkan ini dana yang agak besar begitu. Jangan seperti ini 2022 itu cuma dianggarkan 9,2 jalan penghubung untuk lanjutan dari Sungai Daun atau dari Sungai Subang ke Panipahan tidak ada dianggarkan. Jadi bagaimana? Dari Sungai Daun ke dari mana? Dari Sungai Daun ke Panipahan. Itu jalan lintas pesisir. Itu dianggarkan, udah dianggarkan. Tidak dianggarkan untuk tahun 2022 tidak dianggarkan. Oh, tidak dianggarkan ya. Tidak dianggarkan. Dan sangat dikesalkan lagi, Bung. Ini sangat dikesalkan kali. 2019, 2020, 2019, 2020 itu memang dianggarkan oleh Pemprov. Namun di sini kesalnya kita gagalnya dalam pelaksanaan. Gagalnya dalam pelaksanaan. Artinya ini kita harus kita bertanyakan keseriusan pemerintah Provinsi Riau. Apakah pemerintah Provinsi Riau paham akan kondisi Kecamatan Pasilimo Kapas? Apakah pemerintah Provinsi Riau paham akan medan-medan Panipahan atau Kecamatan Pasilimo Kapas ini? Perlu kita pertanyakan. Tahun 2019 dan 2020 pernah dianggarkan. Pernah dianggarkan besar, Bung. Sudah dianggarkan. Artinya sudah dianggarkan, pernah dikerjakan atau belum? Pernah dikerjakan, Bung. Tapi di pertengahan jalan putus. Di pertengahan jalan putus. Tahun 2019 sama tahun 2020. Putus apa? Putus kontrak, Bung. Putus kontrak. Iya. Oke. Tahun 2020 juga dianggarkan. Artinya dengan proyek yang sama. Jadi beda tahun dengan 2019 dan 2020 dengan juga dianggarkan kembali. Dianggarkan kembali maksudnya, Bung. Atas proyek yang sama. Gagal. Dengan kontraktor yang sama atau kontraktor yang berbeda? Kurang tahu saya itu, Bung. Kurang tahu. Cuman saya, Bung. Pastinya gagal. 2019 dan 2020. Betul, Bung. Namun 2022 dianggarkan tapi cuma penghubung, tidak dilanjutkan untuk jalan dari Sungai Daun ke Panipahan. Tidak dilanjutkan dari Sungai Daun ke Panipahan. Jadi yang dilanjutkan? Yang dilanjutkan cuma ini. Proyek yang juga gagal pada tahun berapa tuh, Bung? Jalan bundaran penghubung ke Sumatera Utara. Iya. Itu cuma dianggarkan 9,2 miliar ya. Miliar. Itu kemarin sempat juga gagal tuh ya. Gagal juga. Ini, Bung. Artinya dengan beberapa proyek gagal dianggarkan oleh pemerintah Provinsi Riau.
dua kali dalam gagal dalam pelaksanaan. Kita perlu pertanyakan keseriusan atau kemampuan pemerintah Provinsi Riau, Dinas PUTR akan medan-medan kecamatan Pasir Lima Kapas ini. Baik, Bung Ois. Iya, Bung. Dan di sini juga terkait bahasa yang Anda sampaikan. Memberikan penawaran terhadap Gubri Samsuar, yang mana ia mengatakan jika Gubri, kamu sendiri nih ya, iya betul, kamu mengatakan jika tidak sanggup menyelesaikan program terhadap jalan lintas pesisir, Gubri diminta alih fungsikan jalan tersebut ke jalan nasional. Baik, Bung. Artinya pada pemberitaan tersebut Anda sendiri memintakan Anda tidak sanggup membangun jalan tersebut, ya, Anda memintakan jalan tersebut statusnya dialih fungsikan atau dialihkan ke status jalan nasional. Betul. Sebenarnya harapan Anda ke jalan nasional itu apa sebenarnya? Nah, begini, Bung. Begini. Saya ada chat pribadi sama Pak Gubernur Riau terkait jalan lintas pesisir ini. Beliau mengatakan yang kita bangun 338 km per tahun dan 338 km se-Provinsi Riau. Jadi uang terbatas. Nah, di sini saya memberikan penawaran, Bung. Ketika pemerintah Provinsi Riau tidak sanggup menyelesaikan jalan lintas pesisir, silahkan ubah statusnya ke jalan nasional. Silahkan ubah status ke jalan nasional. Baik. Nah, di sini kita ketahui bersama, ketika status jalan ini diubah ke jalan nasional dan dikerjakan oleh dana APBN, saya kira ini lebih efektif, Bung. Yang kita harapkan sekarang ini, realisasi jalan lintas pesisir ini agar tuntas dengan cepat sehingga masyarakat menikmati hasilnya, menikmati rasa apa itu rasa jalan lintas pesisir. Sebab begini, Bung. Kecamatan Pasir Lima Kapas ini adalah kawasan strategis perbatasan antara Sumatera Utara juga antara negara Republik Indonesia dengan negara tetangga yaitu Malaysia. Artinya ini harus diperhatikan. Harus diperhatikan serius lah. Harus perhatikan serius, Bung. Kawasan strategis perbatasan. Jadi ketika jalan lintas pesisir ini segera terrealisasi, ya perekonomian masyarakat akan cepat naiknya. Nah, sekarang dengan jangan dianggarkan jalan lintas pesisir tetatih-tatih kalau bahasa orang Melayu, ya, sedikit-sedikit, kapan selesainya? Kapan perekonomian masyarakat Panipahan akan naik? Sementara jalannya tidak terrealisasi. Sementara maju mundurnya suatu daerah itu tergantung infrastrukturnya. Maju desanya, bahagia warganya. Maju desanya bahagia. Oke, Bung Wais ya. Siap. Itu, Bung. Jadi harapan Anda harus Pak Gubri serius lah untuk membangun sebuah daerah ya. Iya, betul, Bung. Kalau Anda tidak sanggup, ya silakan alihkan jalan itu ke jalan nasional. Betul. Yang menggunakan dana APBN. Iya, betul. Anda tadi mengatakan bahwa jalan tersebut dialihkan ke jalan nasional. Apakah pemerintah pusat itu secepatnya untuk membangun jalan tersebut? Karena begini, Bung Wais. Ini proses sebuah pembangunan tersebut itu prosesnya cukup matang juga lah ya kan. Proses penganggaran, proses pekerjaan. Kira-kira menurut Anda kalau dialihkan ke jalan nasional, cepat nggak dibangun oleh pemerintah pusat? Oke, Bung. Kita analogikan. Oke, siap. Kita analogikan, Bung. Ketika kemarin kita sudah mengusulkan pengaman pantai
Yang mana pengaman pantai itu memang menjaga habitat atau keberlangsungan masyarakat Kecamatan Pasir Limau Kapas. Artinya analogi kita ke pengaman pantai. Pengaman pantai saja yang belum begitu skala prioritas bisa diperhatikan dengan anggaran 20 miliar. Sementara jalan yang skala prioritas artinya yang sangat dibutuhkan lah. Sangat dibutuhkan. Toh kok nggak bisa, kan begitu pertanyaannya. Tak mungkin tak bisa begitu, Bung. Sementara seandainya jalan ini selesai dikerjakan, ini jalan satu-satunya penghubung ke ibu kota ya. Betul, Bung. Nah, tidak hanya ke Kabupaten Rokan Hilir, bahkan ke Provinsi Riau melalui jalan tersebut ya kan? Betul. Nah, ke Provinsi Riau, ke ibu kota kabupaten, juga ke Sumatera Utara, juga bisa jalan akses jalan lintas pesisir. Nah, di sini, Bung, analogi saya, turap saja bisa, pengaman pantai saja bisa. Masa jalan itu turap itu dari APBN pemerintah pusat tuh, Bung. Jalan tidak bisa. Sementara jalan ini skala prioritas sangat dibutuhkan. Namun kalau memang jalan tersebut tidak terlepas dari pemerintahan Pemprov, saya rasa pemerintah pusat tidak berani untuk membangun jalan tersebut, begitu maksudnya. Nah, harus minta dialihkan. Nah, di sini, Bung. Beralihnya status jalan ini itu tergantung Pak Gubernur. Tergantung Pak Gubernur. Jika Pak Gubernur menyetujui atau menyepakati status jalan ini pindah ke pemerintah pusat, maka akan nggak jalan lintas nggak wewenang provinsi jadinya, wewenang pemerintah pusat. Nah, juga di sini, Bung, terkait apakah nanti pertanyaan Bung tadi realisasi bisa APBN merealisasinya? Gini, Bung, analoginya begini. Saya juga tertarik dengan nawacita Bapak Joko Widodo itu membangun Indonesia dari desa-desa. Dari desa. Dari desa-desa. Kan begitu nawacita Bapak Joko Widodo itu. Dan sangat diprioritaskan untuk pembangunan itu di kawasan strategis perbatasan. Kita ini sekarang, kecamatan kita ini berada di kawasan strategis perbatasan. Seharusnya kita sudah menikmati ya. Seharusnya kita sudah menikmati dengan program-program atau program skala prioritas atau perhatian khusus untuk kawasan strategis perbatasan ini. Nah, ketika ini dipindah ke pemerintah pusat dengan perhatian Pak Gubernur, Bapak Presiden untuk kawasan strategis perbatasan, saya kira ini bakalan terrealisasi. Di situ, Bung. Baik, iya. Oke. Tapi saya lihat ada tambahan juga nih. Iya, tak hanya itu, Wise mengatakan pilkada sudah di depan mata, sangat disayangkan manakah program yang menjadi agenda politik Gubri untuk mengaitkan masa. Artinya begini. Ya. Pilkada telah di depan mata. Sangat disayangkan. Manakala program hanya menjadi agenda politik. Maksudnya apa nih? perlu kejelasan juga ya. Mungkin bisa sebenarnya ini konkret, Bung. Konkret ya. Sangat konkret. Nah, mungkin masyarakat Riau sudah menyaksikan, sudah mengetahui pilkada serentak ini sudah di depan mata. Khawatirnya, Bung, kita program atau jalan lintas pesisir ini dibuat menjadi agenda-agenda politik. Nanti mau habis masa jabatan, mau kampanye lagi, juga ini akan kita selesaikan. Masyarakat Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kubu, ini akan kita selesaikan kalau saya menang nanti. Khawatirnya begitu sebenarnya, Bung. Pilkada sudah di depan mata. Khawatirnya kita ini program-program ini menjadi agenda politik.
si orang nomor 1 di Riau sekarang gitu. Maksudnya begitu, Bung. Maksudnya tadi sebagai, tapi masyarakat apa percaya apa enggak ya? Alam kan. Jadi mungkin saya kira masyarakat Kecamatan Pasilimo Kapas, Kubu secara umum, Rokan Hilir, juga Riau secara umumnya, secara globalnya, masyarakat kita sudah cerdas-cerdas. Dengan apa yang kita lihat sekarang, mungkin kesadaran atau apa yang menjadi penilaian masyarakat sudah ternilai sekarang, Bung. Nah, masyarakat kita sudah cerdas, apalagi masyarakat Kecamatan Pasilimo Kapas sudah menjadi ada tokoh nasional apa semuanya. Udah banyak kuliah di Mesir, di Mesir ya. Di Mesir. Jadi begitu, Bung. Saya kira ini sudah menjadi apalah ya. Sudah diketahui oleh masyarakat luas apa yang dilakukan. Dan apresiasi saya, Bung. Tidak saya saja yang mengetahui atau yang bersuara lantang sekarang, kiranya menyuarakan hak-hak masyarakat, terkhusus masyarakat Rokan Hilir. Ada juga mahasiswa dari Universitas Islam Riau beberapa hari lagi akan melaksanakan unjuk rasa sebagaimana evaluasi kinerja gubernur dan wakil gubernur Riau selama dia menjabat. Mudah-mudahan Bapak Gubernur Riau, apa yang kita sampaikan hari ini adalah bentuk kepedulian kami terhadap Riau, terhadap masyarakat Riau. Dan juga Bapak Gubernur Riau, kami sampaikan 1 tahun yang lalu kami sudah menyurati Bung Pak Gubernur Riau, kami hari ini mengkritik pemerintah, bukan hanya mengkritik pemerintah. Tadi apresiasinya tentang apa? Apresiasi terhadap mahasiswa Universitas Islam Riau UIR akan beberapa hari menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pak Gubernur Riau terkait atau evaluasi kinerja Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau selama dia menjabat. Apresiasi saya, Bung. Begitu kiranya. Baik. Mengenai persoalan jalan ya. Jalan ini sangat vital ya. Vital, sangat dibutuhkan juga oleh masyarakat ya kan, apalagi zaman sekarang. Termasuk masyarakat tidak minta apa-apa ya kan. Betul. Kita tidak hanya jalan lintas provinsi, bahkan jalan lintas desa, tanggung jawab kabupaten. Betul. Bahkan desa sendiri tanggung jawab desa. Yang dibutuhkan masyarakat itu adalah satu-satunya jalan. Betul. Contoh, kita melihat di desa. Di desa-desa itu masyarakat butuh jalan. Betul. Artinya akses menuju dari daerah ke daerah ya kan? Betul, Bang. Apalagi jalan lintas provinsi. Ya. Jalan lintas provinsi tersebut itu harusnya itu paling sangat dibutuhkan. Ya. Apalagi hubungan antar kecamatan. Betul. Sementara kita Penipan mengharap jalur laut, ya kan? Betul. Kalau jalur darat kita harus muter arah dari Sumatera Utara. Rasanya itu pun termasuk melalui jalan perusahaan PT, jalan perusahaan yang ada di sana. Perusahaan yang ada di Sumatera Utara. Betul. Artinya kita sekalipun kita melalui jalur darat menembus ke provinsi Riau atau ke kabupaten, kita melalui jalan perusahaan, tidak murni jalan yang dibangun oleh pemerintah ya kan? Betul. Tapi seharusnya masyarakat itu meminta lah, harus murni dibangun oleh pemerintah. Betul. Tapi kenyataan sampai sekarang belum. Seharusnya kalau menurut Anda terrealisasi nggak selama kepemimpinan Gubri? Menurut Anda lah, seandainya Gubri serius, tapi saya lihat di berita tuh
Anda mengatakan tidak ada keseriusan. Nah, di sini, Bung. Deliknya di sini, Bung. Yang penting kita jaga-jaga delik, Bung ya. Oke, tidak masalah. Tidak masalah ya. Jadi, Bung, dengan hitungan kita 28 kilo lagi lebih kurang dari Sungai Daun ke ini jalan lintas pesisir, Bang, dari Sungai Daun ke Panipahan. Dan kita lihat tinggal beberapa tahun lagi di masa kepemimpinan Bapak Samsuar. 1 tahun sekian lagi, berapa bulan lagi kan? 1 tahun sekian bulan lagi. Saya kira, Bung, ini tidak terrealisasi. Tidak terrealisasi ya. Tidak terrealisasi. Jadi kalau Anda tidak terrealisasi, kira-kira apalah yang menjadi harapan masyarakat? Seharusnya terrealisasi tidak selama kepemimpinan Anda? Seharusnya lah. Menurut Anda kira-kira seperti sebagaimana yang Anda sampaikan, Gubri tidak tidak menyikapi atau seperti apa tadi bahasanya? Tidak ada keseriusan. Tidak ada keseriusan. Kalau Anda ada keseriusan, terrealisasi tidak kira-kira? Sebenarnya, Bung, atau sama sekali mungkin ini perkara dana juga lah untuk kegiatan pembangunan itu, dananya tidak sedikit yang dipergunakan. Apalagi sekarang masa-masa pandemi, mungkin banyak dana dialihkan untuk kebutuhan. Apa tidak seperti itu sehingga pembangunan untuk sementara digagalkan, mungkin dananya untuk dialihkan atau enggak, atau tidak seperti itu? Kalau berkaitan dengan pandemi, Bung, Kecamatan Pasir Kapas, kubu Kecamatan Pasir Kapas ini harus menjadi perhatian khusus. Harus ya? Harus menjadi perhatian khusus. Mengapa sedemikian? Bagus jalan pesisir yang dibangun oleh Bapak Samsuar misalnya. Ini, Bung, potensi-potensi yang ada di Kecamatan Pasir Kapas ini luar biasa, Bung. Penghasilan, potensi, baik itu laut, tani, darat, semuanya potensinya bagus, Bung. Jadi bagus jalan pesisir, potensi akan bagus, akan naik, dan perekonomian masyarakat juga akan naik. Nah, terkait yang Bung sampaikan tadi, yang Bung tanyakan tadi, dikaitkan dengan pandemi. Saya apresiasi, Bung, pada Bupati Rokan Hilir sekarang. Saya harus profesional, kan?